PPh pasal 24 itu adalah kredit pajak luar negeri. Bisa yang dipotong di luar negeri, bisa yang dibayar di luar negeri. Kita bayar di luar negeri sesuai dengan aturan yang berlaku di sana. Kalau kita bayar di Brunei, tarifnya sekian ya, sekian itu. Kalau misalnya di Malaysia tarifnya 40%, berarti kita bayar 40%. Kalau misalnya di Norwegia tarifnya 60%, berarti kita bayar 60%. Gede banget ya 60%. Besarnya kredit pajak seperti yang dimaksud ayat 1 yang tadi saya sampaikan adalah sebesar pajak penghasilan dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan undang-undang. Beda ya penghitungan dengan perhitungan. Kalau perhitungan itu apa ya, hasilnya kalau nggak salah. Kalau penghitungan itu ada prosesnya. Seingat saya ada bedanya gitu antara perhitungan dan penghitungan. Berdasarkan PMK 192, besarnya PPh luar negeri yang dapat dikreditkan ditentukan berdasarkan jumlah yang paling sedikit di antara satu, jumlah pajak penghasilan yang seharusnya terutang, dibayar, atau dipotong di luar negeri dengan memperhatikan ketentuan dalam P3B dalam hal terdapat P3B yang telah berlaku efektif. Dua, jumlah PPh luar negeri. Dan tiga, jumlah tertentu yang dihitung menurut perbandingan antara penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri terhadap penghasilan kena pajak dikalikan dengan pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan kena pajak paling tinggi sebesar pajak penghasilan yang terutang tersebut. Ini yang disebut dengan per country limitation. Yang boleh dikreditkan di PPh badan kita adalah yang paling kecil di antara satu yang seharusnya terutang, yang kedua yang benar-benar dibayar, yang ketiga menurut proporsi. Jadi yang ketiga itu sebenarnya proporsi ya, perhitungan proporsi atau bahasanya jumlah tertentu. Jumlah tertentu itu sesuai dengan proporsinya. Ini yang disebut dengan per country dan dihitungnya negara per negara. Jadi kalau penghasilan kita berasal dari 3 negara, maka kita menghitung PPh pasal 24-nya dengan 3 kali. Ya, sebanyak 3 kali menghitung PPh pasal 24 karena sumber penghasilan kita selain dari dalam negeri, dari luar negeri di 3 negara. Tetapi kalau di luar negeri ada kerugian, kerugian tersebut tidak diperhitungkan. Masa bodoh gitu ya kata orang Indonesia. Itulah yang selalu saya sebutkan dengan pinter kodek. Waktu rugi nggak boleh diakui, tetapi kalau ada untung wajib diakui. Itulah aturan Undang-Undang PPh kita. Ini contohnya ya. PT EKZ memperoleh penghasilan neto tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut. Laba dari Malaysia 450, laba dari Brunei, di Brunei rugi ya, bukan laba. Rugi 500 juta. Penghasilan neto dalam negeri 500. Peredaran bruto dari kegiatan usaha kita 47 miliar. Oke, ini contohnya ya. Dari dalam negeri, luar negeri, jumlah PPh terutang. Nah, kemudian kita berapa PPh pasal 24-nya? Yang Brunei kita tidak masukkan karena rugi. Yang kita masukkan adalah yang Malaysia aja. Malaysia bayar berapa? 40% katanya di sini. Gede banget. 40%. Berarti 40 kali 450, 180. Terus yang jumlah tertentu, ini kan berarti yang ini ya, yang 180. 180 itu yang ini. Jumlah PPh di luar negeri. Nah, jumlah tertentu ini, yang nomor 3, ini ya. Yang saya sebutkan dengan apa namanya? Proporsi. Gimana cara ngitung proporsinya? Yaitu total omset, ya, ini ya, total omset yang ini. Penghasilan neto dalam dan luar negeri, ini worldwide income kita. Penghasilan dari Brunei dibagi dengan total omset, dikalikan dengan jumlah yang terutang. Jumlah terutang 297. Ketemu angka 99. Nah, 99 ini dibandingkan dengan yang benar-benar dibayar di luar negeri, di Malaysia. Di Malaysia bayar 190. Di
menurut jumlah tertentu 99. Berarti yang boleh dikreditkan hanya yang 99. Atau kredit pajak PPh pasal 24 kita adalah 99. Itu di PPh pasal 24. Terakhir materi terkait